Eh, halo. Nama aku Anggara. Gimana kabar kamu? Barusan aja nih, aku abis ngebacain curhatannya teman-teman CBS. Mereka ada yang ngerasa bingung, ada juga yang ngerasa kesal. Bahkan di antara mereka, ada juga loh yang ngerasain frustasi terkait memotivasi klien untuk melakukan tes HIV, terapi ART, bahkan untuk melakukan notifikasi pasangan. Kira-kira, kamu pernah nggak sih ngerasa begitu? Atau mungkin kalian juga pernah dengar teman-teman kalian juga yang merasakan hal yang sama? Menerapkan komunikasi motivasi memang tidak selalu mulus dan tanpa hambatan. Tapi, bukan berarti mustahil untuk dilakukan loh. Kadang, tanpa kita sadari, ada kata-kata kita atau cara penyampaian pesan kepada klien yang membuat klien enggan untuk melanjutkan konseling. Nah, seperti apa sih gaya konseling yang tidak memotivasi dan sebaiknya kita hindari? Mari kita simak contoh-contoh berikut. Hai guys, apa kabar? Makasih ya sudah luangin waktunya. Terus, gimana nih setelah melakukan pengobatan ARV? Ya, aku sih masih ada di fase-fase penyesuaian gitu. Maksudnya? Ya gimana ya? Aku tuh minum obat itu tuh efeknya tuh masih nggak enak di badan aku rasanya. Ya, tetap sih bakalan tetap aku minum obatnya. Meskipun setiap aku minum obat itu, badan aku tuh kayak ngerasa nggak fit. Jadi, obatnya diminum atau enggak? Ada bolong-bolong atau enggak? Terus kalau bolong-bolong, masih ingat bolong-bolongnya kapan? Ini demi kesehatan kamu loh. Bukan demi aku. Kayak gitu. Karena kamu yang melakukan pengobatan. Kayak gitu, itu demi diri kamu, bukan buat aku. Kayak gitu. Melayangkan pertanyaan ke klien memang disarankan saat konseling agar terjalin komunikasi dan mendapatkan informasi tertentu dari klien. Tetapi bertanya berurutan dan mengulang pertanyaan yang sama ditambah dengan bahasa tubuh tertentu bisa membuat klien merasa seperti diinterogasi dan enggan untuk terbuka atau bahkan melanjutkan interaksi. Nah, aku mau jelasin tentang notifikasi pasangan nih, Kak. Notifikasi pasangan itu kan agar kita tahu nih pasangan kita, atau biar tahu orang-orang yang pernah berhubungan seks sama kita atau menggunakan jarum suntik bergantian dengan kita, Kak. Karena kan kita nggak tahu salah satu mereka siapa aja yang positif, ya kan? Sehingga beresiko untuk menularkan juga. Nah, manfaat kalau mereka tahu status mereka itu kan yang pertama itu kan mereka bisa menjaga diri mereka, Kak, supaya mereka tidak tertular, Kak, kayak gitu. Nah, yang kedua kan mengurangi resiko, kayak gitu, dengan kita sudah tahu statusnya kan. Nah, jadi untuk tingkat resikonya tentunya kita bisa jaga nih, Kak. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan sukarela dan anonimus, Kak. Jadi nama kakak tidak akan disebut. Caranya gampang banget, Kak. Kakak tinggal kasih informasi ke aku nih. Informasi tinggal nama-nama mereka. Kakak udah, Kakak nggak usah ribet. Aku yang hubungin mereka, tinggal aku hubungin mereka, terus aku ajak mereka untuk melakukan tes, Kak. Dan manfaatnya banyak banget kan, bagaimana, Kak? Mau ya, Kak? Agak banyak dan bertubi-tubi ya informasinya. Tapi sorry banget nih Mas. Aku tuh nggak bisa ngasih nama dan juga kontak mereka ke Mas Putra. Sorry banget ya. Iya, Kak, aku paham. Tapi kan aku jamin nih rahasia kakak itu aman. Rahasia kakak itu dijaga, jadi mereka juga nggak akan tahu kalau kakak yang memberikan list nama-nama mereka, Kak, kayak gitu. Toh juga kan ibarat ini demi mereka kan, Kak, untuk mengetahui juga tingkat resiko mereka, Kak, kayak gitu. Dengan mereka mengetahui resiko mereka kan, ibaratnya mereka bisa ngejaga, Kak. Nah, kalau mereka yang udah positif kan mereka bisa langsung melakukan pengobatan, Kak. Iya, aku ngerti. Tapi caranya nama aku nggak kesebut tuh gimana? Hah? Kalau misalnya mereka inget pernah berhubungan sama aku gimana? Apalagi mereka yang memang benar-benar cuma berhubungan sama aku. Itu lebih gampang lah mereka ingetnya. Iya kan? Terus kalau misalnya tiba-tiba mereka marah-marah sama gue, terus
ada yang nyakitin aku gimana? Kamu tanggung jawab? Enggak kan? Udahlah. Oke Kak, kalau nggak gini aja Kak, gimana kalau Kakak memberikan nama-nama pasangan Kakak yang pernah berhubungan sama Kakak itu yang ibaratnya mereka itu tidak apa namanya ya, mereka itu tidak seperti yang Kakak bilang itu tidak menakutkan, tidak akan menyerang Kakak atau apa gitu. Jadi ibaratnya menurut Kakak ini orang nih baik kayak gitu. Dia baik, jadi dia tidak akan menyerang Kakak, tidak yang seperti yang Kakak takutin itu tidak terjadi kayak gitu. Ya kan pasti ada dong Kak, ya kan? Kayak gitu, setidaknya yang baik-baik aja Kak, nama orang-orang yang baik aja Kak. Gitu, ayo dong Kak. Meskipun terlihat berempati dan pendekatannya halus, menekankan kerahasiaan, dan menawarkan alternatif yang tampaknya bisa membantu klien merasa aman, persuasi berlebihan bisa membuat klien merasa dipaksa. Hai Mas Putra. Halo Kak Heges. Hai. Akhirnya aku bisa atur ulang jadwal Kakak. Apa alasannya? Kenapa kemarin nggak datang? Iya, sorry banget ya. Soalnya kemarin tuh aku lagi ada project bagus, project besar, dan mendadak aku tuh ada ide bagus dan kayaknya tuh sayang aja gitu kalau misalnya aku stop pasti aku bakalan lupa. Jadi, dan itu juga mengalir begitu aja kan. Jadi ya, aku pikir aku bakalan reschedule gitu kan sama kamu. Makanya aku pikir ya udahlah 2 jam sebelumnya deh kita reschedule aja. Ya gitu deh. Jadi lebih peduli pekerjaan dibanding kesehatan Kakak. Iya, tapi kan pekerjaan aku itu kan juga menunjang kesehatan aku, Mas. Kalau misalnya nih, aku kerjanya nggak bagus, terus gaji aku dipotong. Lah, terus aku beli vitamin dan juga makanan bergizi itu gimana? Semua itu hasil dari kerja aku. Uangnya dari situ semua. Ya benar juga sih Kak Heges. Tapi kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini kan demi kesehatan Kakak juga. Ya udah, terus tesnya kapan ya? Gini aja deh, nanti kita atur lagi. Mas Putra tinggal bilang kapan dan juga di mana. Nanti kabarin aku lagi karena mamaku lagi nggak fit. Sorry banget ya. Aku tinggal ya. Hai. Oke. Dadah. Manusia memang tidak luput dari asumsi, tapi saat diutarakan ke orang lain, terutama klien yang kondisi psikologisnya kemungkinan sedang menurun, bisa terdengar menuduh. Opini yang kita anggap positif pun bisa terdengar menggurui dan membuat mereka merasa tidak banyak ruang untuk memilih. Halo Kak, gimana Kak? Ada yang mau diceritain nggak? Kan sudah pengobatan 3 bulan nih. Iya, kayaknya sih udah mulai terbiasa ya. Walaupun memang sih sometimes suka masih berasa nggak enak di badan aku efeknya. Terus jujur aja, aku tuh masih suka lupa-lupa, jadi masih banyak yang bolong-bolong. Dan kayaknya aku udah mulai agak merasa bosen deh. Wah, jangan kasih kendor Kak. Pasti bisa Kak kalau niat kayak gitu. Kayak teman-teman yang lain juga ada kok sama pengalaman sama kayak Kakak kayak gitu. Tapi mereka bikin not-not, habis itu mereka bikin kayak apa namanya alarm dan lain-lain kayak gitu biar mereka nggak kelewatan minum obat kayak gitu Kak. Nah kalau Kakak nggak percaya Kakak bisa lihat nih. Nah nih ya kan Kak tuh ada foto-fotonya. Itu mereka saking semangatnya Kak. Dan aku yakin Kakak bisa kok kayak gitu dan Kakak pasti bisa. Kadang kita mencoba memotivasi seseorang dengan menceritakan pengalaman orang lain yang kita pikir bisa menginspirasi. Padahal klien bisa menangkapnya sebagai membanding-bandingkan dan dianggap lemah. Tiap orang memiliki cara menyelesaikan masalah yang berbeda-beda dengan kecepatan yang berbeda-beda pula. Apa yang berhasil untuk orang lain belum tentu berhasil untuk klien kita. Nah, itu tadi contoh gaya-gaya komunikasi yang tidak efektif.
Semoga menambah pemahamanmu terkait gaya-gaya komunikasi yang bisa dihindari. Selamat berlatih ya!